Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Mansa, di sini saya Niri Rizkuna Waliyata Rohman di podcast Mansa Tunganjuk. Bersama saya narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Dan kali ini kami juga ditemani dengan Bapak Kepala Dinas, nggih Pak? Iya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Tapi sebelumnya pasti pemirsa ini udah nggak asing lagi bukan dengan istilah Hari Peduli Lingkungan. Sampah. Lebih tepatnya Hari Peduli Sampah ini teman-teman. Oke, sebelum ke puncak materi, mungkin Bapak bisa sapa dulu pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, kami Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk bisa hadir di Podcastman Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk bersama adik-adik ini Mbak Nihri ya. Mbak Nihri. Dalam rangka kita memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024. Kali ini mungkin udah nggak asing lagi dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, mungkin tujuan dari adanya peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini apa sih, Pak? Ya, terima kasih bahwa HPSN, yang dijabarkan Hari Peduli Sampah Nasional ini tiap tahun kita peringati. Dengan tujuan apa? Bahwa HPSN ini adalah momentum yang bagus bagi masyarakat untuk pengelolaan sampah. Bahwa sampah itu bagaimana menjadi nilai ekonomi. Sampah itu bagaimana bisa membawa berkah. Jangan sampai sampah itu menjadi malapetaka bagi masyarakat. Karena sampah itu merupakan momok bangsa Indonesia maupun di jajaran kelas dunia. Di mana-mana sampah banyak di pantai, banyak di pinggir jalan. Untuk di Kabupaten Nganjuk, mari kita bersama-sama mengelola sampah dengan bagus, dengan baik, dengan prinsip konsep sampahku tanggung jawabku. Gitu. Selain untuk membersihkan lingkungan, ini juga untuk ekonomi juga, biar tertata juga gitu. Nah, untuk rencananya nih, Kabupaten Nganjuk mau dibikin program gimana aja biar lebih untuk Kabupaten Nganjuk dalam rangka HPSN Hari Peduli Sampah Nasional, pertama bahwa kita akan membudayakan bagaimana anak didik kita itu mengerti manfaat sampah. Terutama topik tahun 2024 ini adalah bersih sampah, terutama sampah plastik. Ini yang paling utama. Sehingga tadi pagi kita kegiatan di sini, anak-anak didik kita membawa botol bekas atau gelas bekas untuk dikumpulkan jadi satu, yang mana nanti akan kita manfaatkan. Kita manfaatkan untuk kerajinan maupun akan kita secara ekonomi bisa dijual seperti itu. Untuk gimana? Ini tadi kan masih event pertama Mansa Tunganjuk ya. Responnya anak-anak gimana menurut Bapak ini tadi? Kalau saya melihat tadi pagi bahwa Mansa Tunganjuk ini luar biasa. Semangatnya hebat, semangatnya bagus. Anak-anak kelihatannya wajahnya ceria semuanya. Bukan karena kedatangan saya, mungkin tiap hari seperti itu. Ceria semuanya. Sehingga kami memacu anak-anak didik semuanya dengan kondisi kita itu kalau ingin maju adalah memakai konsep K3S3. Kita harus punya kemauan, kita harus punya kepedulian, dan kita harus punya kemampuan. Dilandasi dengan apa? Pakai S3 itu. Kondisi sehat, kondisi semangat, endingnya sukses itu. Jadi ada anak didik kita itu kalau ingin sukses ke depan, pakai ilmu K3S3. Punya kemauan, kepedulian, kemampuan, dilandasi sehat, semangat, endingnya kita sukses. Tapi gini Pak, dari kutipan Al-Quran, Quran surah Ar-Rum ayat 41 itu Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Ya, di situ artinya telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan itu karena ulah tangan manusia. Nah, apakah udah cukup merepresentasikan
keadaan bumi kita dan bisa bagi tips and triknya juga buat generasi Z, apalagi kita yang sering menormalisasikan nih membuang sampah sembarangan, Pak. Itu menurut Bapak gimana? Ini begini, untuk apa ya? Untuk pembelajaran memang anak didik kita itu kita dididik dari keluarga dulu. Keluarga itu penting sehingga nanti di desa-desa maupun kelurahan bersama Pak Sumadi, Kepala Bidang Persampahan dan Limbah P3, nanti kita akan membentuk bank sampah unit. Bank sampah unit yang dibentuk oleh lingkungan masing-masing sampai ke jajaran desa kelurahan ini. Jadi anak-anak didik kita karena punya keluarga, punya bapak ibu, nanti dia bisa menjadi anggota BSU, bank sampah unit. Endingnya nanti sampah terkelola dengan bagus, dengan baik. Ini generasi yang hebat seperti itu. Jangan sampai ketika program-program pemerintah ada di lingkungan maupun di jajaran masyarakat tidak nyambung. BSU salah satunya bank sampah unit. Begitu juga nanti di desa juga akan membentuk KSM, kelompok swadaya masyarakat, yang mana kepengurusannya baik perempuan maupun laki-laki. Ini yang akan akan menghimpun sampah-sampah yang ada di desa maupun kelurahan sampai ke tingkat RT RW. Itu dari masyarakatnya ya, juga? Dari masyarakat. Oh gitu. Oke, untuk rencananya mungkin Man Satu Nganjuk enaknya ini di gimana kan? Apa gini, udah bagus? Untuk Man Satu Nganjuk, saya melihat kita di dalam sekolahan ini harus adanya bank sekolah. Bank sampah sekolah ini harus ada. Kepengurusan jangan banyak-banyak, sedikit aja, cukup ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Ini. Terus di sisi lain ada guru pendidiknya, guru satu pendampingnya untuk mendampingi bagaimana pengelolaan sampah. Dan jangan lupa dimetkan dengan selalu koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nanti ilmunya dari namanya Pak Sumadi nanti bisa dibawa ke sini. Nanti insya Allah sampah di Man ini bisa terkelola dengan bagus, dengan baik, dan tepat sasaran. Tidak ada sampah yang berkeliaran di pinggir-pinggir sekolahan maupun di selokan-selokan. Karena apa? Bahwa Dinas Lingkungan Hidup itu konsep untuk pengelolaan sampah adalah tadi, sampahku tanggung jawabku. Jadi tanggung jawab dari masing-masing personil kita, gitu Mbak. Nah, untuk tingkat kepuasan tersendiri di Kabupaten Nganjuk, kebersihannya atau infrastrukturnya dari lingkungan-lingkungan itu gimana Pak? Ini begini, untuk Dinas Lingkungan Hidup, bahwa kita itu kurang lebih ada karyawan kurang lebih hampir 300 ini salah satunya mengelola sampah atau kebersihan di jalan maupun kebersihan yang ada di taman. Ini salah satu pendukung kita. Kita tak henti-hentinya selalu memberikan contoh yang bagus bagaimana membersihkan lingkungan, begitu juga keterlibatan masyarakat kita yang sangat kita pentingkan. Di sisi lain Dinas Lingkungan Hidup kerja keras maksimal. Kalau masyarakat sudah sudah komitmen mendukung, nanti insya Allah Nganjuk bisa tercipta Nganjuk bersih, indah, sehat, dan asri. Seperti itu. Sebentar, mau numpang promosi nih Pak. Man Satu Nganjuk nih membuka penerimaan peserta didik baru, teman-teman semua. Jadi selain Man Satu Nganjuk itu MA atau Madrasah Aliyah Negeri 1 itu ada juga plus keterampilannya. Ya, salah satunya itu ada kecantikan, ada juga tata boga, ada juga desain komunikasi visual. Nah, selain keterampilan, ada juga nih program baru, yaitu kelas digital, akademik digital. Nah, ini kenapa sih kok harus ada akademik digital? Nah, untuk membiasakan atau literasinya juga biar kuat juga dari anak-anaknya juga. Nah, untuk jurusannya yang nanya jurusan itu ada 4, agama, bahasa, IPA, dan IPS. Nah, buat teman-teman yang pengen jadi bagian keluarga besar Man Satu Nganjuk, bisa juga daftar sekarang juga di website www.mansatungganjuk.sch.id. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya Pak, nih mungkin apa peran generasi muda untuk menjaga kelestarian lingkungan menurut Bapak? Oke, kami yakin bahwa untuk pemuda
terutama yang tergabung mungkin dalam, kalau di sekolahan kita kan ada OSIS ya, organisasi siswa intrasekolah. Begitu kalau di lingkungan anak muda itu tergabung dalam Karang Taruna. Ini bisa nanti menggeluti adanya kegiatan pengelolaan sampah. Karena di sana ini mulai 2 minggu ini kita sudah punya taman edukasi yang ada di DLH. Nanti teman-teman anak-anak muda ataupun anak sekolah, anak didik bisa ke sana. Itu isinya apa aja? Kalau bisa ke sana, salah satunya materi untuk pengelolaan persampahan maupun limbah P3. Yang kedua, bagaimana mengelola RTH yang bagus, bagaimana kita adanya pengomposan yang bagus. Begitu juga jenengan bisa belajar di sana, tiap-tiap pohon sudah ada barcode-nya. Gitu. Tinggal pegang HP, diklik nanti akan keluar. Fungsinya tanaman terbersih apa sebetulnya nanti ada semuanya. Silakan anak-anak didik nanti ke sana belajar di Taman Edukasi bisa yang ada di daerah Kabupaten Nganjuk. Kalau menurut Anda ini teknologi yang dapat membantu untuk pengelolaan sampah itu apa saja? Ini begini, kalau teknologi pengelolaan sampah kita itu sebetulnya bahwa anak didik kita itu nggak perlu alat-alat yang muluk, yang seperti mungkin kalau kita tahu di Kabupaten Banyumas, di sana ada semacam alat yang memang serba canggih. Kalau kita nanti di sana ada semacam alat DLH, alat pengepresan plastik juga ada. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana sampah itu yang dari plastik, ini karena temanya plastik, dikelola menjadi kerajinan. Nanti mudah-mudahan di MAN ini ada semacam pembelajaran untuk kerajinan. Nanti bisa berguru di Pak Sumadi. Di sana ada tim kita, namanya tim TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, nanti akan memberi pembelajaran untuk pengelolaan 3R-nya. Nanti insya Allah Nganjuk akan lebih maju. Ini teknologi yang paling mudah. Di sana sudah bisa banyak kunjungan di sana. Kalau ide kreatifnya nih buat sekolah-sekolah, contohnya kalau semua sekolah ini diutus atau disuruh bikin kerajinan apa, menurut Bapak itu efisien nggak kayak gitu? Ini begini, yang untuk anak-anak didik sekolah nanti ke depan bahwa di bidang kita, di bidangnya Pak Sumadi ini namanya bidang pengelolaan persampahan, nanti coba akan mengadakan lomba untuk pembuatan kerajinan yang berasal dari limbah sampah, terutama dari plastik. Nanti insya Allah bisa. Karena di sana kemarin tahun 2023 kemarin kita sudah mengadakan lomba untuk membuat semacam lampion dari ibu-ibu kader. Dan hasilnya top di sana, bagus. Yang di sekolah nanti akan kita terapkan seperti itu. Biar anak tahu. Dibuat di sekolah bisa, dibuat di rumah juga bisa. Seperti itu, Mbak Nari. Jadi udah ini ya tertata sekali ya Pak. Alhamdulillah. Nah untuk mungkin untuk sekolah-sekolah yang lain juga bisa bekerja sama juga dengan DLH gitu. Bisa. Bahwa kita itu membuka segala lini, baik di jajaran dunia PAUD, dunia SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Kita selalu care bersama bahwa kita akan membuat MOU terutama untuk pengelolaan persampahan. Pengelolaan persampahan itu salah satunya adalah untuk penggunaan 3R-nya itu. Nanti insya Allah sekolah-sekolah semuanya akan terbuat atau terbesit di sana berupa keterampilan yang dari plastik, begitu Pak. Kalau dari desanya ini gimana? Kalau di desa kita galakkan adanya pembentukan BSU, Bank Sampah Unit. Salah satunya penanggung jawabnya adalah kepala desa atau Pak Kelurahan plus ketua tim gerak PKK. Kalau proyeknya ini yang udah dihasilkan apa saja yang kalau dari desa-desa? Di desa itu kebanyakan ketika kita adanya basar atau pameran, di sana ibu-ibu sudah pandai membuat tempat tisu, tempat kue, terus tas, terus keset yang dari plastik dan kerajinan tembok sudah ada semuanya. Efektif sekali ya nanti Pak. Kalau suatu saat adanya pameran atau pameran UMKM nanti
Jenengan bisa melihat di sana. Sudah ibu-ibu sekarang itu sudah pinter-pinter semuanya. Membuat kerajinan dari sisa-sisa sampah atau bekas sampah itu. Kalau di desa udah tertata juga. Ya. Tinggal anak-anaknya ini udah bisa udah menormalisasikan hidup sehat apa belum gitu ya Pak? Iya, betul. Oke. Kalau untuk ini Man 1 kan ini baru event pertama nggih Pak? Yang hari mungut sampah ini mungut sampah, peduli sampah nasional gitu. Untuk harapannya ke depan untuk Man 1 Nganjuk itu gimana gitu? Kalau kami dari Dinas Lingkungan Hidup mengharapkan bahwa Man 1 Nganjuk ini sebagai percontohan. Sebagai percontohan tapi tidak lepas dari dukungan masyarakat sekitar. Tadi kita sampaikan silakan Man Nganjuk diperbaiki semaksimal mungkin, tapi dukungan dari masyarakat juga penting. Minimal 200 meter nanti harus clean, tertata tamannya, lingkungannya bersih, dan masyarakatnya care semuanya. Sehingga nanti Man 1 kami akan bekerja sama dengan Man 1 nanti rutinitas mengadakan istilahnya sosialisasi atau pendampingan, terutama sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kalau sekolahnya udah bersih tapi desanya belum merata kebersihannya gitu juga. Nanti kita cantolkan dengan kepentingan kepala kelurahan atau kepala desa bahwa kepala desa itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap wilayah yang dipimpin. Terutama untuk pengelolaan lingkungan hidup. Jangan sampai desanya itu banjir, jangan sampai desanya itu gersang, makanya perlu penghijauan. Dan jangan sampai desa itu kotor. Kotor itu berarti tidak ada peduli terhadap sampah yang ada di masyarakat. Oke, menarik sekali ya Pak. Ini apalagi dari anak-anaknya juga udah rata-rata udah memiliki kesadaran juga biar tidak menormalisasikan membuang sampah sembarangan. Nah, mungkin dari Bapak ada close statement buat generasi Z atau generasi milenial nih Pak. Terutama Man 1 Nganjuk buat siswa-siswinya. Monggo silakan. Ya, terima kasih bahwa untuk anak didik kita generasi milenial ini memang sangat kita butuhkan. Terutama kepeduliannya, terutama kemauannya dan apalagi kemampuannya. Kemampuannya bagaimana? Bahwa anak didik ini dia mengetahui bahwa sejauh mana pengelolaan lingkungan hidup itu yang bagus, yang baik. Jadi monggo silakan selalu koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Selalu bahasa Jawanya Kang Sukawruh dengan dinas-dinas yang berkepentingan. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan anak didik kita semuanya bahwa pendidikan untuk pengelolaan hidup sangat dipentingkan. Sehingga nanti ke depan kita dari Dinas Lingkungan Hidup akan terjun langsung atau mendampingi bagaimana pengelolaan hidup yang bagus, yang baik, sehingga Man 1 Nganjuk bisa menjadi percontohan di wilayah Kabupaten khususnya umumnya di Jawa Timur. Ini sudah bagus ini, Man 1 ini termasuk sekolahan adiwiyata. Ya. Nah, tak terasa pemirsa, sebenarnya ini materinya juga seru banget dan menarik ya. Tapi karena waktu sudah membatasi kita, nah terima kasih untuk semuanya. Nah, ingat menjaga lingkungan itu nggak cuma untuk pemerintahnya aja, prioritas kita, sampahku, tanggung jawabku. Dimulai dari kebiasaan-kebiasaan membuang sampah itu yang paling kecil nggih Pak nggih? Nah, seperti anadofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Nah, teman-teman, pemirsa, saya dan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, Bapak Subani SHMM, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.